Saudara, ritual maut di Pantai Payangan Jember yang menewaskan 11 orang menjadi sorotan publik. Selain praktik ritualnya yang diduga menyimpang dari norma agama, gelar ritual di laut juga mengabaikan keselamatan. Bagaimana kelanjutan proses hukum kasus ini dan mengapa praktik ritual semacam ini masih marak di masyarakat? Sudah bergabung secara daring Bupati Jember Hendy Siswanto dan Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo. Pak Bupati, Pak Hendy, selamat pagi. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pagi ini sudah bergabung bersama kita di Sapa Indonesia Pagi. Nanti juga akan bergabung bersama kita ada Profesor Ali Humaydi, ini adalah Profesor Riset Bidang Kebudayaan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ya. Saya langsung ke Pak Bupati dulu, Pak Hendy. Ini pasca ritual atau kita sebut begitu ya, yang juga disebut oleh publik ritual maut di Jember yang menewaskan 11 orang. Pengawasan sebenarnya seperti apa oleh Pemkab atas organisasi kepercayaan-kepercayaan semacam Padepokan Tunggal Jati Nusantara ini, Pak Bupati? Jadi selama COVID ini, ya kami baru 11 bulan ya, jadi mimpin Jember ini, dan kami masuk dalam kondisi COVID. Dan kami melakukan setiap Jumat malam Sabtu, itu kami sudah melakukan doa bersama se-Kabupaten Jember setiap Jumat malam Sabtu. Dan di situ dihimbau pertama tentang bagaimana Bapak doa COVID diangkat. Dan salah satunya di dalamnya poin, kita juga mengingatkan kepada para Kades dan Lurah di seluruh Kabupaten Jember untuk tetap melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing tentang kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, karena juga sambil mengawasi COVID. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kami juga sudah melakukan pengawasan pantai. Itu kami juga punya relawan-relawan dengan dan pol air yang ada di pantai itu di sepanjang garis pantai kami. Itu sudah kita lakukan. Oke, itu beberapa hal yang kemudian sudah dilakukan pasca kejadian ini, Pak ya. Kalau berbicara sebelum kejadian dan hingga kejadian itu terjadi, Pak, ini sebelum kejadian sudah kami lakukan itu, Mas. Sudah dilakukan juga? Sudah Tapi ada. Pak Bupati, Bakes Bangpol Jember juga menyebut bahwa Padepokan pimpinan Nur Hasan yang kini sudah menjadi tersangka ini nggak ada izinnya. Sebenarnya apakah terdata memang, apa memang benar tidak ada izinnya? Kemudian bagaimana kemudian pengawasan selama ini? Karena ritual ini juga disebutkan sudah dilakukan cukup lama begitu. Gini Pak, jadi di Jember ini yang namanya ritual-ritual dan kelompok-kelompok kecil itu banyak sekali Pak. Ya. Kegiatannya ngaji biasa, pengajian itu kelompok juga, tidak perlu izin. Pengajian-pengajian arisan itu yang dibaca doa-doa. Ratusan Pak jumlahnya di Jember ini. Ya bahwa tiap RT pun juga ada. Ya itu tidak perlu izin-izin ya. Karena itu ngaji aja. Dengan biasanya ngaji di musola, ngajinya di rumah, bergilir-gilir gitu Mas ya. Terus ini kelompok ini ditambahin ada plus-plusnya, rumahnya kecil Pak. Rumahnya paling maksimal 20 orang untuk ngaji. Tetangganya dengar semua kalau memang mereka ada kegiatan-kegiatan setiap bulan. Tapi ngaji, ngaji di dalamnya apa-apa kita nggak ngerti itu, seperti ngaji pada umumnya gitu ya. Oke, berarti ini bukan dikelompokkan sebagai organisasi yang harus ada izin begitu ya, Pak Bupati ya? Ya, karena kebanyakan rata-rata seperti itu di Jember. Kelompok-kelompok kecil, tidak sampai 50 orang. Bahkan ini kelompoknya 100 orang yang datang nggak sampai 25 orang, mungkin 20-15 orang. Gitu, Pak. Ya, memang banyak, kemudian juga ya sudah biasa juga dilakukan ya, ada pengajian, kemudian juga pengajian-pengajian, apalagi lagi COVID-19 gitu kan. Banyak juga yang informasinya sampai menginap begitu pun tetangga juga pada tahu. Tapi kalau terkait ritualnya ini Pak Bupati yang kemudian ini menjadi perhatian publik, bagaimana ritual ini bukan masalah ritual ke lautnya saja, karena itu memang banyak, tapi dilakukan tengah malam yang kemudian ini juga sudah diingatkan oleh penjaga pantai waktu itu informasinya, tapi tetap dilakukan yang kemudian sehingga sekarang ini menimbulkan korban jiwa. Di Jember Pak, itu yang namanya ngaji itu sampai pagi Pak, itu banyak sampai pagi itu banyak, sampai sholat malam sampai pagi pulangnya jam 1. Itu biasa. Cuman kita tidak ngecek, mohon maaf kami tidak ngecek masuk rumah-rumah satu-satu, enggak Pak.
kami lakukan. Karena itu baca-baca doa biasa. Ya, Pak. Gitu. Ya, Pak Bupati, yang tak biasa kemudian yang menjadi ritual ke laut tengah malam. Tanggapan Anda? Nah, menurut saya hal ini yang beda. Dan itu pada saat itu tim kami yang ada di lapangan, bahwa di situ ada nama juru kunci namanya Pak Saladin. Juru kunci itu di sampingnya laut itu, Mas. Dan itu sudah diingatkan ini Pak Nur Hasan ini, bahwa Anda kalau jangan ke sana, tidak boleh ritual di situ, ini berbahaya. Gitu. Dan itu berbahaya itu di sore harinya sebelum masuk ya, sebelum masuk ke lokasi ya. Dan itu Pak Saladin sudah menyampaikan bahwa sampai kemarin ngomong sama saya Pak Saladin, itu bukan ritual mau bunuh diri itu. Ini Pak Saladin menyampaikan di depan Ibu Gubernur. Oke. Gitu, Oke, Pak. berarti sebenarnya sejak sore ini juga sudah dipantau ya oleh Pak Saladin tadi ya, Pak Bupati. Oke. Nanti saya kembali ke Pak Bupati, saya ke Pak Kapolres dulu. Ada Pak AKBP Heri Purnomo. Pak Heri, hingga saat ini satu orang ya, pendiri Padepokan Tunggal Jati Nusantara ini sudah menjadi tersangka. Apa dasarnya, Pak Heri? Dalam penetapan tersangka ini, kami melakukan proses penyelidikan, di mana fokus yang kami lakukan pada saat proses penyelidikan ini adalah menggunakan pasal 359. 359, oke. Di mana kami mencermati Saudara N selaku penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan menginisiasi semua rangkaian kegiatan ritual yang berjalan. Kemudian yang bersangkutan tidak pernah mempersiapkan apa yang menjadi kewajibannya selaku penyelenggara kegiatan berupa alat-alat keamanan, karena ini kegiatannya dilakukan di tempat yang cukup ekstrim dan berbahaya. Tentunya harus diperhitungkan sebelumnya. Apabila nanti ada musibah atau ada bencana atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana nanti dengan safety-nya. Oke, berarti sejauh ini baru satu tersangka. Pak, kalau boleh diungkapkan juga hingga saat ini pemeriksaan terhadap saksi sudah berapa banyak dan bagaimana sebenarnya keterangan para saksi ini, mulai dari mungkin ada informasi mengenai tujuan dilakukannya ritual di tengah laut ini, kemudian juga hingga cara ritual yang dilakukan ini sebenarnya seperti apa? Karena ini yang tadi saya juga sudah sebutkan, Pak Bupati juga sudah sebutkan bahwa ritual ini sebenarnya dilakukan di lautnya tidak masalah, tapi di tengah malamnya itu Pak yang kemudian menjadi atau memakan korban begitu. Memang hasil keterangan dari korban yang selamat menyatakan bahwa kegiatan itu diawali dengan berdoa yang dilakukan di pinggir pantai, masih dalam daerah yang aman karena masih di pasir jauh dari air laut. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tabur bunga, yang tabur bunganya ini dilakukan dengan cara berdiri berjajar. Jadi kelompok yang pria berada di barisan paling depan, kemudian Saudara N selaku pimpinan kelompok itu berada di paling depan dari barisan. Kemudian barisan yang kedua adalah ibu-ibu dan anak-anak ya. Ada satu orang anak di situ, anak dari Saudara N. Selanjutnya mereka berjalan ke arah laut sampai dengan air laut itu menyentuh lutut. Nah, itu memang dipersyaratkannya seperti itu. Nah, pada saat itu juga dilaksanakan pembacaan mantra atau kidung ya yang disampaikan oleh Saudara N. Kemudian semacam doa seperti itu, Pak. Ya, ada semacam doa-doa itu, kemudian sambil membuang bunga atau menabur bunga di laut. Setelah itu, menurut pengakuan Saudara N, kegiatannya akan selesai. Namun pada saat kegiatan sedang berjalan, ritual sedang berjalan, ternyata dari sisi sebelah kanan itu ada ombak yang datang karena memang posisinya di cerukan karang ya, jadi tidak terlihat oleh Saudara N maupun anggota kelompoknya, sehingga pada saat ombaknya menerjang langsung menarik dan menenggelamkan seluruh jemaahnya. Oke, itu
semacam keterangan saksi yang juga menjadi korban selamat, bagaimana kemudian proses ritual itu dilakukan dari awalnya begitu ya. Pak, kalau boleh tahu, adakah keterangan sudah seberapa lama sebenarnya ritual ini dilakukan? Bukan pengajiannya ya, tapi ritual ke tengah laut dan tengah malamnya ini. Kalau untuk ritual yang dilakukan, untuk yang sampai masuk ke dalam air, itu menurut pengakuan saudara N baru 1 kali ini dilakukan. Kemudian kalau untuk ritual yang lain yang dilakukan di seputaran pantai, masih dalam daerah-daerah yang aman itu sudah 6 kali ya dilakukan. Oke, tujuannya apa Pak? Untuk tujuan ini, jadi saudara M sebelumnya memang pernah menuntut ilmu, yaitu ilmu kejawen, dan pernah disampaikan oleh salah seorang gurunya bahwa air laut itu bisa menghilangkan segala macam penyakit, bisa menghilangkan segala bentuk guna-guna. Maka dari itu, semua anggota kelompoknya pada saat ritual diajak dan diperintahkan oleh saudara N untuk masuk ke air supaya bisa terkena secara langsung air laut tersebut sambil dibacakan mantra atau doa supaya apa yang menjadi maksud dan tujuan dari anggota kelompoknya, ini tujuannya macam-macam ya. Iya. Ini semuanya bisa tercapai. Oke, berarti ada semacam ya kepercayaan ya bahwa ini kembali lagi ke alam gitu dan kemudian ini dilakukan di laut. Saya ke Prof. Ali Humaydi dulu Pak. Prof. Ali ini merupakan Profesor Riset Bidang Kebudayaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Prof. Ali, pagi. Pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih ya Prof. sudah bergabung. Ini ada Pak Bupati Jember juga dan juga ada Kapolres Jember. Nah, Prof. Ali, ini kan kalau masalah ritual, kemudian aliran kepercayaan, kita tidak bisa menampik ya bahwa memang itu ada di Indonesia dan memang itu juga menjadi sesuatu yang sudah dilakukan sejak lama sekali. Tapi masalahnya ritual yang dilakukan kemarin di Pantai Payangan ini menimbulkan korban jiwa hingga 11 orang dan terjadi di tengah malam gitu ya. Ritual maut atau ritual yang dilakukan di pantai ini juga tidak terjadi atau dilakukan sekali ini saja, ada kejadian di sejumlah daerah sebelumnya kita tahu. Sebenarnya mengapa praktik ritual semacam ini masih marak dilakukan masyarakat, Prof. Ali? Iya, kejadian yang ada di Jember ini kan sebenarnya adalah anggap saja adalah satu dari ribuan padepokan, ribuan kelompok-kelompok seperti itu yang selalu rutin melakukan laku kalau dalam versi orang Jawa. Jadi biasanya dilakukan oleh 2 kelompok pada umumnya, 2 klaster kelompok. Klaster pertama adalah klaster eksklusif, sama yang kedua adalah klaster kelompok kepercayaan. Nah, yang terjadi di Jember ini sepertinya adalah yang klaster eksklusif. Eksklusif itu adalah dia memiliki identitas keagamaan secara formal administratif, tetapi kemudian kerinduan untuk mengatasi problema hidup, untuk ingin berkerumun di dalam satu perasaan yang sama, satu kejadian yang sama itu ada di situ. Atau kelompok-kelompok kanuragan, pencak silat dan sebagainya itu yang biasanya melakukan laku-laku seperti itu. Selain dari kelompok kepercayaan, kalau kelompok kepercayaan itu udah biasa melakukan laku itu baik di laut, di gunung dan seterusnya. Begitu Pak. Oke, tapi apakah memang masyarakat ini masih menganggap ritual-ritual ataupun kepercayaan-kepercayaan aliran-aliran kepercayaan seperti ini masih merupakan kepercayaan yang menyimpang begitu di tengah masyarakat? Sebenarnya kata menyimpang ini kan menurut versi kita, versi keagamaan ya Pak. Kita harus memisahkan antara dua paham. Kalau menurut paham keagamaan secara formal, hal itu pasti dianggap sebagai sesuatu yang sesat, sebagai sesuatu yang tidak baik dan sebagainya. Tetapi kalau menurut keyakinan mereka itu adalah bagian dari laku. Kan ada 4 makna dalam laku itu. Misalnya adalah tindakan untuk mempelajari guna kesantikan ya. Jadi ilmu pengetahuan, ilmu kesaktian dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah laku untuk mati raga dengan mengurangi segala jenis atau aktivitas nafsu duniawi. Kungkum itu seperti yang kejadian di laut itu adalah bagian dari mati raga. Mematikan raga itu adalah menghilangkan segala nafsu yang ada atau segala beban yang ada dan sebagainya.
lalu kegiatan mendekatkan diri kepada Tuhan. Konsepsi Tuhan menurut mereka barangkali berbeda dengan konsepsi Tuhan menurut kepercayaan agama formal dan sebagainya atau formal administratif itu. Dan yang terakhir adalah emosi untuk melatih, menjaga emosi untuk melatih kesabaran, menjaga sesuatu yang tindakan yang senang-wenang dan sebagainya. Jadi tujuan itu yang harus kita perhatikan. Ya. Sepanjang orang memiliki 4 tujuan itu, otomatis laku-laku seperti itu akan tetap dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Khususnya tadi kelompok yang eksklusif dan yang kelompok kepercayaan. Secara umumnya. Oke, Prof. Wali. Nanti saya akan kembali lagi ke Prof. Wali. Namun saya ingin bertanya dulu kepada Pak Bupati. Pak Bupati, ini juga langkah yang sudah dilakukan ini ada beberapa, kemudian juga pasca kejadian juga sudah ada langkah yang dilakukan juga untuk mengimbau masyarakat terutama, kemudian juga untuk melihat bagaimana keamanan pantai yang dijadikan tempat ritual tersebut. Apa kedepannya yang dilakukan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian serupa ini terjadi? Jangan dijawab dulu, kami akan kembali usai jeda berikut ini, saudara, tetap di Sapa Indonesia Pagi.